menjelaskan bahwa kok nggak muncul ya? Ini ada, bentar. Recurring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, udah datang. Iya. Jadi berkaitan dengan apa? Allah siapkan semuanya itu berkaitan dengan kekhalifahan manusia. Di surat Fatir ayat 35 itu disebutkan di 39 nun sewu. Fatir surat 39 di situ waladzi ja'alakum khalaifa fil ard faman kafara fa alaihi kufru wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Jadi berkaitannya nih Allah ciptakan semuanya itu tadi dengan kekuasaan tanda-tandanya karena apa? Kekhalifahan artinya agar melanjutkan bagaimana Allah mencipta, kita juga meningkatkan ciptaan, bahkan memunculkan apa? Bukan ciptaan baru tapi temuan-temuan baru itu sehingga merangkainya dan lain-lain sebagainya, berkreasi dalam rangka memberikan apa? Kemanfaatan rahmatan lil alamin juga bagi alam semesta. Seperti itu. Ustaz sudah hadir, Pak. Ya, alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kita kepada Ustadz untuk membaca 34 dan kita serahkan 37 kemudian syarahnya. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Dilanjut Ustaz. Sudah sampai mana tadi? Enggak, kita baru menyambungkan di tiga-tiganya Ustaz. 33 sekarang 334. Belum, baru di 33 sambungan yang sebelumnya itu. Sekarang 34. Monggo. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wansur al-mujahidin fi Filastin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma amin. Para bapak sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai, tidak lupa kita mendoakan Pak Bambang
Tiono yang sedang berobat ya ke Jogja. Semoga Allah berikan kemudahan, lancar dalam perjalanan, dan semoga Allah berikan kesembuhan dari apa yang sedang beliau keluhkan. Ya, Allah angkat penyakitnya dan juga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah tambahkan pahala, Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kesabaran tentunya yang sangat besar kemuliaan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada ayat yang ke-34 menerangkan tentang di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada makhluknya, terutama telah Allah berikan kepada manusia. Ya. Sekaligus ayat ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan ayat 33 menyambungkan dengan ayat berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk menghidupkan tanah yang mati, ya. Allah maha kuasa pula untuk menghidupkan kembali manusia dari alam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nikmat yang telah diberikannya kepada umat manusia, yang diantaranya disebutkan pada ayat 33 adalah kebijian, ya, biji-bijian. Allah hidupkan bumi, maksudnya tumbuh berbagai macam tanaman, tapi itu kan umum, tumbuh berbagai macam tanaman, baik yang untuk manusia maupun untuk ternak maupun untuk apa saja tumbuh itu. Artinya kering kerontang Allah tumbuhkan. Itu nikmat bagi berbagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk rumput-rumput itu juga nikmat bagi makhluknya, nikmat bagi ternak-ternaknya, dan ternaknya nikmat bagi kita semua. Kemudian Allah sebutkan secara khusus di antara nikmat-nikmat yang Allah tumbuhkan dari bumi itu adalah biji-bijian. Nah, ini nikmat bagi terutama manusia yang dari biji-bijian itu mereka makan. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya sekaligus, ya. Faminhu ya'kulun. Dari biji-bijian itulah ya'kuluna mereka makan. Ya. Ya, ada jagung, ada padi, ada gandum dan seterusnya. Faminhu ya'kulun. Jadi manusia ini hanya dengan nikmat Allah mereka bisa bertahan dalam kehidupannya ini. Kelangsungan hidup ini bisa terjaga. Faminhu, bukan dari yang lain. Ya, dari biji-bijian yang telah diciptakan Allah itu, ditumbuhkan Allah. Jadi semua nikmat yang membuat manusia bisa bertahan dalam kehidupannya ini adalah semata-mata dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini di samping menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan nikmatnya, maka ayat ini menganjurkan, memerintahkan secara eksplisit, secara implisit, ya, tersirat, agar orang-orang mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ayat 34-nya
Waja'alna, dan kami jadikan fiha padanya, di bumi maksudnya. Jannatin, kebun-kebun. Ya, kebun. Dari akar kata jim dan nun, ya. Dari akar kata jim dan nun kita mengenal jannah. Jannah kebun. Kebun disebut jannah karena pada kebun itu tumbuh pohon-pohon yang sangat banyak, tanaman-tanaman yang sangat banyak pula, yang dengan pohon-pohon dan tanaman yang sangat banyak itu, maka pandangan menjadi tertutup ya kalau sekiranya ada orang yang menyelinap masuk di sananya nggak kelihatan. Ya, maka disebut jannah. Jadi kata jannah itu menandakan bahwa kebun itu sangatlah rindang, ya, sangatlah banyak tanamannya sehingga orang tak tampak kalau masuk di dalam. Nah, dari kata jim dan nun ini pula kita mengenal kata jin. Jin juga makhluk yang tak tampak. Jin. Ya. Dari kata jim dan nun ini, dari akar kata itu kita mengenal kata junnah. Ya. Kata junnah. Junnah. Junnah itu tameng, ya, tameng. Ya. Benteng yang membentengi seseorang, karena seseorang dengan perisai, ya, dengan perisai itu ia menutup dirinya supaya tidak terkena serangan, jadi tertutup pula. Ya, jadi kata jim dan nun juga kita mengenal kata junun, orangnya disebut majnun, gila, karena orang gila itu akalnya tertutup pula, ya, akalnya tertutup pula. Jadi ini sedikit menyinggung tentang kosakata, ya, yang membentuk kata apa jannah. Ya. Kami jadikan pada bumi itu jannatin, kebun-kebun, ya, min nakhilin, dari kurma, wa anabin, dan anggur. Itu disebut secara khusus tentang kurma dan anggur, karena kurma dan anggur ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bahan makanan pokok pula, yang untuk mengkonsumsinya orang tak perlu susah-susah, dengan mudah dipetik langsung bisa dimakan, yaitu kurma. Anggur juga begitu, ya. Apalagi kurma yang masih basah, rutop disebutnya, harganya mahal, ya. Anggur juga buah-buahan yang bisa bertahan lama ketika dikeringkan. Jadi apakah dalam keadaan basah maupun dalam keadaan kering, kurma dan anggur ini dikonsumsi oleh manusia dengan mudahnya, dengan nyamannya, dengan mudah dan nyaman. Maka disebutkan secara khusus, ya, tentang dua nikmat ini. Yang sebelumnya disebutkan biji-bijian, ya, biji-bijian. Ya, kalau biji-bijian itu dari tanaman-tanaman kecil, ya, tanaman-tanaman kecil. Nah, kalau buah-buahan, ini kan ada anggur, ada kurma, buah-buahan itu dari tanaman-tanaman yang besar. Jadi ini berbagai nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada biji-bijian, itu juga jadi nikmat untuk makanan kita, yang perlu diproses. Nah, begitu juga ada dari buah-buahan. Disebutkan diantaranya min nakhili wa anab.
dari kurma dan anggur. Yang basah disebutnya rutop, yang sudah kering disebutnya tamar, itu kurma. Kemudian anggur yang masih basah disebut a'nab, ini bentuk jamaknya, ya, mufradnya inab. Kalau sudah kering namanya zabib, zabib bahasa Indonesianya kismis, ya, itu bertahan lama. Wa fajjarna, dan kami pancarkan fiha padanya, pada bumi itu, minal uyuni, dari mata air. Jadi banyak mata air yang telah dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan, ya, bagi kita sebagai sumber kehidupan. Wa fajjarna fiha minal uyun. Ya. Kalau panas, para tamu 1 mililiter dong. Apri, bisa di silent dulu Bapak. 8 ukurannya berapa? Ya. Ya. Ada suara masuk itu ya, agak terganggu. Di silent dulu, nuwun sewu. Iya. Enggak. Jadi wafajjarna fiha minal uyun. Kami pancarkan pada bumi itu minal uyun, dari mata air. Ada mata air yang memancar dengan deras, ya, di daerah-daerah pegunungan, air terjun, ini segala macam dari juga pancaran air yang bermanfaat bagi manusia. Ada air yang memancar setelah disedot, gitu ya. Ada yang besar mengalir terus, dan ada yang mengembang di satu tempat saja, yang dari situ kemudian orang-orang bisa mengambilnya. Wafajjarna fiha minal uyun. Ini nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang seringkali orang melupakannya. Kenapa melupakan atau lalai daripadanya? Karena sudah terbiasa. Jadi keterbiasaan seseorang dengan sesuatu itu membuat seolah-olah sesuatu itu bukan nikmat yang besar, padahal itu nikmat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena orang terbiasa sehat, maka kadang-kadang lupa tentang nikmat sehat itu karunia yang besar dari Allah. Ya, orang merasakan itu dengan jelas ketika sebagian dari kesehatan itu mengalami gangguan. Ya, kita ada orang-orang yang membersamai kita sehingga kita tidak terasing. Jadi orang yang bersama kita itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi karena terbiasa sehingga kadang-kadang orang lalai, kadang-kadang orang lupa. Nah, ketika di antara orang yang bersama itu kemudian berjauhan, nah, baru mulai terasa. Ternyata itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Nah, yang demikian itu akan mendorong kesadaran macam itu, akan mendorong kita untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fajjarna fiha minal uyun. Nikmat-nikmat itu liyakulu, agar mereka makan, min thamarihi, dari buahnya. Agar mereka bisa makan dari buahnya. Ya, tadi seperti kurma, anggur, dan juga buah-buahan lainnya yang tak terhitung banyaknya. Wa ma amilathu aidihim. Wa ma di sini bisa
berarti sesuatu, bisa berarti tidak. Kita maknai yang sesuatu dulu ya. Wama dan sesuatu atau apa, amilathu aidihim, yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Artinya apa? Agar mereka makan dari buah-buahannya itu, dari buahnya, dan agar mereka makan dari apa yang diproses oleh tangan mereka. Berarti di sini ada dua nikmat, yaitu nikmat yang mereka bisa makan langsung, dan yang bisa mereka dapatkan langsung dari buah-buahan itu langsung bisa dimakan. Begitu juga ada nikmat yang diproses oleh tangan mereka. Ya, dari biji-bijian itu diproses menjadi gandum, kemudian diproses lagi menjadi berbagai bentuk makanan, roti ini, itu, dan seterusnya. Dari buah-buahan juga begitu. Bisa diproses menjadi jenis-jenis makanan yang beragam. Ya, jadi ini wama amilatu aydihim. Jadi ada yang langsung dikonsumsi oleh manusia dari buah itu, dan juga ada nikmat-nikmat yang dikembangkan oleh manusia yang bahannya itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wama amilatu aydihim, dan apa yang diproses ya dilakukan oleh tangan mereka. Makna yang kedua, wama amilatu aydihim ma biartillah. Wama dan tidak amilathu melakukannya aydihim oleh tangan mereka. Maksudnya apa? Agar mereka makan dari buah-buahan itu, dan buah-buahan itu bukanlah buatan mereka. Bukan buatan tangan mereka. Artinya apa? Itu nikmat dari Allah. Mereka nggak bisa bikin buah. Maksimal yang bisa mereka lakukan adalah menggadukkan gitu ya, menghubungkan ini dengan itu. Ya, mencangkok ini dengan itu. Maksimal yang mereka bisa lakukan. Kemudian merekayasa ini dan itu. Maksimal itu yang bisa lakukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menumbuhkan, Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan buahnya dengan hukum-hukum yang telah ditentukan Allah yang berlaku di alam rayanya ini, yang dikenal dengan sunnatullah ya. Atau orang menyebutnya dengan hukum alam yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Baik makna pertama maupun makna kedua, dua-duanya benar. Ya, jadi makna yang pertama, agar mereka makan dari buah-buahnya, dan agar mereka makan dari apa yang diproses oleh tangan mereka. Makna yang kedua, agar mereka makan dari buah-buahnya, dan buah itu bukanlah atau tidak diproses oleh tangan mereka. Artinya mereka nggak bisa melakukan itu. Bukan hasil jerih bukan hasil ciptaan mereka, tapi semata-mata pemberian nikmat dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Tidakkah mereka bersyukur? Nah, ini tadi disebutkannya nikmat-nikmat itu adalah agar orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Syukur ya menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Itulah syukur. Ya, menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Ya, kalau orang menggunakan nikmat untuk berbuat maksiat kepada Allah, itu berlawanan dengan syukur. Itu disebut kufur terhadap nikmat. Ya, kufur terhadap nikmat. Ya. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Tadi telah kita singgung, orang tidak bersyukur itu ada karena lalai. Yang tadi kita sebutkan, lalai. Ya. Bahwa bisa minum segelas air itu nikmat ya. Tapi karena terbiasa minum tiap hari nikmat dirasakan itu, sehingga seolah-olah itu hal biasa, gitu, lalai. Ya. Baru tersadar ketika ada gangguan, mau minum nggak bisa, atau mau minum tapi tak ada yang diminum. Nah ini karena lalai. Makanya mengingat-ingat nikmat itu adalah diantara cara kita untuk menumbuhkan
semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang lalai ini sering diingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini juga mengingatkan nikmat agar kita bersyukur. Ya. Jadi orang tidak bersyukur itu karena lalai, atau orang tidak bersyukur karena sombong, karena kesombongan. Iya, pengingkaran. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Iya. Ada tidak mau bersyukur karena kesombongan atau karena pengingkaran. Sampai-sampai ada yang mengatakan ini semua bukan karunia dari siapa-siapa. Ini adalah karena keilmuanku, seperti yang dikatakan oleh Qarun. Innama utituhu ala ilmin in. Tak lain saya diberi kekayaan ini adalah atas ilmu yang ada padaku. Jadi tidak mengakui nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kesombongan. Ya, karena kesombongan. Jadi ada karena kelalaian, ada karena kesombongan yang menyebabkan orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan, afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Artinya, ingatlah dengan nikmat Allah itu agar bersyukur. Kalau sudah ingat dengan nikmat Allah, janganlah mengingkarinya. Jangan sombong. Ya. Ayat berikutnya, ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhana ma suci alladzi yang Allah yang khalaqa menciptakan al azwaja pasangan-pasangan kullaha semuanya. Ya, ma suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Ya, di sini penciptaan pasangan-pasangan itu kan juga nikmat dari Allah ya, nikmat dari Allah. Tapi di sini bukan digunakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Tidak, mereka menggunakan subhana, maha suci. Maha suci Allah. Kenapa ini? Ya. Dan apa artinya maha suci Allah? Maha suci Allah artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci, maha bersih dari segala kekurangan. Allah maha suci dari segala kekurangan. Dari segala sifat negatif, segala kekurangan itu Allah maha suci, Allah maha bersih daripada itu. Ya. Ya. Nah. Dan di antara maha suci-nya Allah itu adalah maha suci dari berbilang. Dari berbilang. Bahwa Allah maha esa, tak berbilang. Dia satu-satunya. Tidak ada yang maha suci seperti Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau makhluknya itu al-azwaj, berpasang-pasangan, berbilang. Allah maha suci. Allah maha suci. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Allah tak berbilang. Jadi ini rangkaiannya. Ya. Allah sebutkan bahwa ciptaan-ciptaannya ini berbilang, itu adalah kekuasaannya. Sekaligus menunjukkan Allah maha suci dari keserupaan dengan makhluknya. Allah tak sama dengan makhluknya. Sebab kalau Allah sama dengan makhluknya, berarti Allah tidak maha suci. Karena makhluknya banyak kekurangan. Banyak kekurangan, membutuhkan yang lain. Makanya Allah maha suci dari segala kekurangan. Termasuk membutuhkan pada yang lain, itu adalah kekurangan. Ya, kekurangan. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk ijtimai, sebagai makhluk sosial. Ya. Sedangkan Allahu ghaniyyun hamid, maha kaya, maha terpuji. Jadi, maka dimulai dengan subhanalladzi khalaqal azwaja. Jadi dalam ungkapan ini menunjukkan maha kuasanya Allah menciptakan pasangan-pasangan. Ya, semuanya itu ciptaan Allah. Sekaligus menunjukkan Allah maha suci tidak seperti makhluknya yang pasangan-pasangan. Ya. Jadi Allah maha suci dari segala kekurangan. Ya. Makanya iman kepada Allah secara global itu kan
mengimani bahwa Allah itu ada, maujud, bahwa Allah itu yang menciptakan semesta alam ini, ya, bahwa Allah itu maha suci dari segala kekurangan, dan Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Oleh sebab itu, dialah satu-satunya yang diibadahi. Itu iman kepada Allah secara global. Allah yang menciptakan, Allah ada yang menciptakan semesta alam ini. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan, dan Allah maha suci dari segala kekurangan, dan oleh sebab itu dialah satu-satunya yang yang berhak disembah dengan hak. Lainnya tidak ada yang boleh disembah, dan semuanya adalah batil, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Pasangan-pasangan itu berlaku pada apa? Mimma, dari apa? Tumbitul ardu, yang bumi tumbuhkan atau yang ditumbuhkan oleh bumi. Jadi yang ditumbuhkan oleh bumi ini berpasang-pasangan. Ya, termasuk tadi yang disebutkan ada korma, itu pasangan pula itu. Ya, ada yang jenis bibit jantan, ada betina. Ketika itu dikawinkan, takbirun nakhl, ya, kawinkan itu hasilnya akan lebih maksimal. Ya, demikian pula dengan tanaman ya padi sekalipun, dengan ada proses penyerbukan, ya, antara bibit-bibit itu, supaya apa? Supaya bisa membuahkan, ya, atau bisa menumbuhkan biji-bijian itu dengan sempurna pula. Jadi dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, banyak kita mengetahui pasangan-pasangan. Wa min anfusihim, dan dari diri mereka, dari manusia berpasangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, begitu juga pasangan ada besar, ada kecil, ada pendek, ada tinggi, kayak gitu ya. Ada putih, ada hitam, dan seterusnya. Wa min anfusihim. Jadi dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri mereka manusia sendiri. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang mereka tidak ketahui. Nah, ini menunjukkan tentang keterbatasan ilmu manusia. Jadi banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala selain dari yang ditumbuhkan oleh bumi, selain dari diri mereka manusia itu sendiri, di sana ada makhluk-makhluk lain yang Allah juga ciptakan secara berpasangan yang belum diketahui oleh manusia. Jadi artinya manusia tidak semua ciptaan Allah itu diketahui, hanya sebagian saja, sebagian kecil saja yang diketahui oleh manusia. Jadi maha suci Allah. Wa ayatul lahum, dan itu merupakan tanda. Ayatun dimana alamah, tanda. Ya, bukti. Ayat itu tanda, ayat itu artinya bukti. Bukti apa? Bukti tentang sesuatu. Kalau dalam konteks ini adalah bukti tentang kekuasaan Allah. Wa ayatul lahum, dan bukti lahum bagi mereka, bukti kekuasaan Allah, keagungan Allah adalah al-lailu, malam. Ya. Tapi kembali lagi, karena malam siang ini sudah terbiasa, dan sehingga seringkali orang lalai bahwa itu adalah bukti kekuasaan Allah, bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-lailu, malam. Naslahu minhun nahar. Naslahu, kami, kalau arti letterleknya, kami kuliti. Kuliti itu gini, kalau kita memotong kambing atau sapi, kan gini kan, kulitnya kan
dilepas begitu. Jadi tadinya ketutup kulit, seluruh badan kambing itu kan tertutup kulit. Nah, kemudian kulitnya itu dibeset, dikelupas. Makanya lemper itu sebagian orang mengatakan itu setan. Lemper itu setan. Karena apa? Dibeset metu ketane, dibeset di dalamnya ketan. Dibeset dalamnya ketan. Jadi naslahu itu kalau kita menguliti kambing begitu. Jadi tadinya tertutup oleh kulit, kemudian kulitnya dibeset. Ya. Nah, ungkapan itu yang digunakan di sini adalah tanda bagi mereka al-lailu malam. Naslahu, ya, kami kami lepaskan minhu dari malam itu, apa yang kami lepaskan? An-nahar siang. Jadi siang itu ibarat kulit kambing tadi. Siang itu menyeliputi bumi ini. Siang itu menyelimuti bumi. Maksudnya terangnya itu menyelimuti bumi. Menutup bumi. Kemudian siang yang menjadi penutup bumi ini dilepas oleh Allah secara bertahap. Kayak melepas itu tadi kambing, kulit kambing. Ya. Ketika siang itu dilepaskan dari bumi ini, faidha hum muzlimun, maka tiba-tiba mereka muzlimuna berada dalam kegelapan. Berada dalam kegelapan. Ini mengisyaratkan bahwa bumi ini bulat. Ini bulat. Ya. Ini yang pertama. Jadi dan sekaligus ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia bahwa diambilnya terang dari malam itu tidak tiba-tiba. Sebab kalau sekiranya tadinya terang tiba-tiba malam atau sebaliknya, ini akan menimbulkan banyak madarat, banyak bahaya. Jadi yang tadinya terang kemudian diuruk. Ini kalau sedang di jalan saja tadinya terang begini santai gitu langsung. Nah, ini apa yang terjadi? Ini banyak hal. Sedang kerja, mengangkat ini, ngangkat itu, segala macam, bisa tabrakan satu sama lain. Nah ini makanya ini bertahap. Naslahu min gunnah. Iya. Fa'idha hum muzrimun. Tiba-tiba setelah dilepaskan itu, kemudian mereka berada dalam kegelapan. Jadi datangnya malam, nah itu bertahap. Tadinya terang sekali, kemudian semakin sore, semakin kurang panasnya, sampai akhirnya benar-benar menjadi malam. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat 34 sampai 37 ya. Tentang kekuasaan Allah dan sekaligus tentang nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Dan kita syukuri semua nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan syukur itu maka nikmat menjadi bertambah-tambah. Mungkin ada yang bertanya, ini banyak orang yang tidak bersyukur bahkan kufur, ya. Kufur kepada Allah, tidak beriman, kalau dia nggak mau ibadah. Tapi nikmatnya tambah-tambah terus, itu gimana itu? Ini pertanyaan itu muncul ketika orang memahami nikmat itu hanya materi.
pertanyaan ini muncul ketika orang memahami nikmat itu hanya berupa materi. Ya. Karena sejatinya nikmat materi itu ya nikmat benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hanya sebagian dari nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tidak mensyukuri nikmat, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau makin jauh dari Allah dengan nikmat itu dia gunakan untuk perbuatan maksiat. Di situ ada yang hilang yang dia tidak dapatkan, yaitu ketentraman batin. Orang nggak tentram batinnya itu tersiksa. Walaupun semua ada, tapi nggak akan bahagia. Nggak ada ketentraman batin, nggak ada kelapangan hati, nggak ada kesejukan nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tercabut dari nikmat-nikmat itu semuanya, itu siksaan banget. Iya. Apalagi yang tidak beriman kepada Allah sama sekali, menentang Allah, tak mau ibadah kepada Allah. Iya, dia merasakan berbagai kenikmatan materi, kenikmatan dunia, kemudian di akhirat merasakan siksaan yang sangat pedih. Ya. Karena ketika orang pernah mendapatkan kesenangan-kesenangan yang maksimal secara materi, kemudian mendapatkan siksaan yang sangat pedih, ini perbandingannya benar-benar dirasakan siksaan itu. Sangat terasa. Jadi pertanyaan tadi adalah karena memandang nikmat itu hanya bersifat materi. Makanya ada seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seorang ulama ini pernah beliau sebagai, kalau bahasa sekarang, ketua mahkamah, ketua seluruh hakim lah. Katakanlah ketua Mahkamah Agung. Beliau naik dokar, ditarik kuda, kemudian ada orang-orang yang membersamainya, mengawalnya. Kemudian bertemu, ada lewat seorang Yahudi. Seorang Yahudi itu penjual minyak. Ya. Penjual minyak. Orangnya kurus, orangnya miskin. Menjual minyak. Kemudian rombongan itu dihentikan oleh beliau dan minta tolong berhenti sebentar. Akhirnya rombongan berhenti. Rombongan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian orang Yahudi tadi bertanya, bukankah nabimu telah bersabda? Jadi ternyata orang Yahudi tahu juga nih hadis Nabi. Bukankah nabimu telah bersabda? Hadisnya ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Itu hadis sahih. Tapi tolong ini difahami secara benar. Jangan difahami seperti pemahaman Senokokronyo yang menyesatkan umat Islam. Ya memang kalian terjajah, ini nggak apa-apa memang. Ya, dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Biarin aja. Jadi untuk melanggengkan penjajahan orientalis. Ini nggak benar. Bukan itu maknanya. Ya. Maka orang Yahudi tadi bertanya, bukankah nabimu telah bersabda bahwa dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nah ini kamu berlimpah kenikmatan. Kamu orang mukmin berlimpah kenikmatan. Naiknya kuda, kemudian dengan segala pakaian yang bagus, ya, dikawal banyak orang. Nah, kalian berada dalam nikmat, sedangkan saya ini orang kafir, orang yang tidak beriman, justru malah sengsara ini. Gimana ini? Gimana kebenaran sabda nabimu? Gimana kira-kira jawabannya? Nah, ini neraka bagi saya ini. Bukan surga.
malah surga bagi kamu. Kamu berlimpah berbagai macam kenikmatan. Padahal nantimu bersabda, dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi kamu nggak berasa susah itu. Dan surga bagi orang kafir. Surga apaan? Kayak gini, penjual minyak, kurus, ya, kekurangan. Ini penjara bagi saya. Di mana ini letak sabda nabimu? Gitu. Iya, dijawab oleh Ibnu Hajar bahwa bagi orang mukmin, nikmat yang kamu lihat banyak ini yang kami dapatkan, ini penjara bagi orang mukmin dibanding nikmat di akhirat nanti. Karena nikmat di akhirat nanti surganya itu nikmatnya luar biasa. Karena belum masuk surga yang nikmatnya sangat indah, sangat besar, maka dunia ini walaupun banyak nikmat yang kamu lihat, yang kami rasakan ini bagi kami ini adalah seperti penjara. Karena kami belum mendapatkan nikmat yang sangat besar di akhirat nanti. Ini penjara bagi kami. Walaupun segalanya ada. Ini dibanding nikmat akhirat, ini penjara. Dibanding nikmat akhirat, ini penjara bagi orang mukmin. Sedangkan kamu, ya, walaupun kamu kesusahan, cari rezeki susah, badan kamu kurus, pakaian kamu juga kusut, lusuh dan seterusnya. Walaupun kamu merasakan kesusahan macam ini surga bagi kamu dibanding siksa di neraka nanti. Sebab siksa di neraka nanti itu luar biasa pedihnya, sehingga yang kamu rasakan sekarang ini itu surga bagi kamu. Surga dibanding siksa neraka nanti. Masuk Islam itu orang Yahudi. Masya Allah. Jadi semoga kita dengan diingatkan ayat-ayat tadi semakin menambah keimanan kita, ta'zim kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, karena nikmat yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita, dan semakin kita bersyukur kepada Allah, dan dengan begitu semakin kita merasakan kebahagiaan pula di dunia, ya, sebelum nanti di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi. Monggo ada penjelasan-penjelasan yang Ustaz sampaikan kepada kita. Jika ada yang akan menanyakan atau mendalaminya, monggo mawon. Pak Pri. Oh ya. Saya masih agak belum jelas yang tadi itu, yang ini loh. Surga neraka? Bukan, ini. Jannah, kebun. Jannatin kok asalnya dari jannah pakai tak marbutoh. Ini tak maftuha. Jadi ini bedanya apa ini? Jadi, biasanya kalau pakai tak marbutoh itu kan jamak ya, biasanya. Terbalik. Ya. Mufrad. Mufrad yang muannas. Iya betul. Nanti. Jadi kemudian kalau perhatikan Pak, yang saya ini kan bahwa tak marbutoh itu mufrad. Kemudian saat dia berubah menjadi jamak, perhatikan yang bulat itu dibagi dua, satu jadi alif, satu jadi terbuka. Taknya jadi taknya maftuhah gitu loh Pak. Itu aja sih. Jadi perhatikan pada saat jannah itu kan ada alif tuh. Biasanya kan dari itu alif di depan tak maftuhah ini ada alifnya biasanya. Iya, itu kan sekarang diganti Pak, alifnya nempel di atas jadi berdiri. Oh ya, enggak lihat saya, maaf. Ya. Jadi jannatin ini berarti gitu. Jadi kan perhatikan setiap nasab atau khofat ini ya. Kan kalau dilihat dari
susunan kalau mau lihat apa itu khofatnya dan lain-lainnya sebagainya, pada saat waja'alna fiha, kemudian fiha tidak hanya itu apa ya, jannah, berarti pada saat dia ke bawah itu, kalau dia itu bait khofat atau nasab, dia itu harus kasroh, ya. Kemudian apa di sini, karena ada waja'alna tadi, ada kan tentunya perlu objek, nggih Pak? Iya. Fiha di jerone apa? Ya tadi objeknya itu pasti nasab. Berarti mafulnya mana? Jannah tadi, seperti gitu. Ini Monggo, yang saya tadi kan karena ini biasanya ada alifnya di depan, ternyata alifnya di atasnya ini ya. Iya, jadi bergabung dia Pak. Iya. Dibilang badal, kadang-kadang ada alif yang seperti itu, dibilang badal, mad badal gitu. Padahal itu alif. Itu wallahu alam. Monggo Ustaz. Ini janatin. Jannatin gitu. Ya. Makasih. Masya Allah. Sami-sami. Ustadz monggo didalami lagi Ustadz cara bahasane. Ada tambahan monggo. Udah cukup itu. Ini Rasm Utsmani. Rasm Utsmani alifnya tidak ditampakkan di situ, tapi panjang. Ya. Makanya alif dikasih tanda alif kecil itu. Ya. Jadi itu saja yang bikin saya enggak tahu. Nggih, pokoknya Pak, kalau udah jamak ininya terjemahannya, kemudian ada ta maftuha, dilihat sebelumnya tuh. Nah, itu ada mad itu. Kayak gitu, Pak. Jadi bulatan. Matur nuwun. Sami-sami, alhamdulillah. Terus Pak Broto, Bapak, monggo Bapak yang ada mau ditanyakan. Pak, wonten pertanyaan Bapak, Pak Broto? Wonten. Oke, ke Pak Amin, Pak Amin. Pak Amin, monggo penjelasan ataupun pendalaman, monggo. Ataupun bahasa, mumpung ada Ustadz. Yang ada hubungannya dengan tadi, Maha Suci Allah dengan Subhanallah ini saya masih agak bingung nih. Pengertiannya subhanalladzi khalaqal azwaj. Dengan tabarokah mungkin apa gimana? Tabarokah nanti Pak Bagio. Oke. Lagi ya. Itu masih muncul Bapak. Guys. Ustaz, nuwun sewu, izin saya dulu Ustaz. Nanti antum yang meluaskan. Jadi melatih ini. Jadi kembali tabarokah itu kan dari barokah. Barokah itu apa? Berkah. Berkah itu ada muncul hasil, manfaat. Jadi berarti kalau kita kerja nanti ada hasil. Manfaat itu namanya berkah. Kemudian apa? Sodako. Sodako kan bahasa ininya juga itu memunculkan keberkahan dari sodako tadi. Kemudian kita bekerja, kemudian yang kita harapkan hasilnya berkah kan seperti itu. Kita niatin berkah. Nah, tabarokah tadi itu adalah maha berkah. Kalau Ustadz Arwani kemarin bilang seperti itu. Maha berkah. Jadi berkaitannya dengan pekerjaan, Pak. Ya. Jadi pekerjaan apapun Bapak menginginkan keberkahan. Misalkan dari kesempatan hidup yang di dunia ini juga mau dipakai untuk apa, itu yang diharapkan kan tadi keberkahan. Adakah orang-orang yang mendapatkan keberkahan saat tidak bekerja? Nggak dapat. Ya kan? Kalaupun dapat itu sesuatu yang bukannya keberkahan, nanti harinya malah ke istidrajnya. Kemudian kalau subhanallah tadi, Allah itu pokoknya penciptaan. Lebih. Nah, Allah itu di luar daripada yang tadi itu, bahwa dia itu subhanallah tidak lemah, pokoknya yang jelek ini yang pasangan-pasangannya seperti itu tidak ada pada diri Allah. Misalkan katakanlah Allah itu maha kuat. Kemudian di sini lemah, berarti yang lemah itu mustahil Allah. Kemudian Allah itu wujud. Kemudian ada, mustahil tiada, dan seterusnya. Baik sifat 20-nya, sifat ataupun sifat-sifat asma yang lainnya yang 19
atau lebih dari itu. Itu yang saya pahami. Kemudian itu saja dulu. Ustaz, monggo diperbaiki dan dikoreksi kalau ada yang kurang pas. Udah cukup. Jadi tabaraka itu maha berkah, subhana maha suci. Maha suci. Karena keterbatasan bahasa, maka tabaraka diterjemahkan maha suci pula. Tuh. Jadi yang penting kita tahu asal usulnya. Allah maha berkah. Berkah itu kan eksisnya segala kebaikan. Jadi semua kebaikan itu dari Allah. Maka biyadikal khair, di tangan mula Allah segala kebaikan. Orang mencari kebaikan ya dekat-dekat sama Allah. Ya, kalau maha suci itu kaitannya bahwa Allah maha suci dari segala kekurangan. Allah maha suci daripada kekurangan. Ketika kita menegaskan Allah maha suci dari segala kekurangan, maka kita menetapkan sebaliknya. Allah maha maha memiliki segala sifat kesempurnaan. Jadi Allah tidak terkena kantuk dan tidak pula tidur. Artinya apa? Nah, itu kan kekurangan. Ngantuk, tidur itu kekurangan. Ya, Allah maha suci dari itu. Nah, ketika menafikan sifat ngantuk, menafikan sifat tidur dari Allah, maka menetapkan sebaliknya. Kehidupan Allah itu maha sempurna. Kehidupan Allah itu maha sempurna. Tidak seperti kehidupan yang suka ngantuk dan suka tidur. Jadi ketika menafikan yang kekurangan, maka kebalikan dari kekurangan itu kita tetapkan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan ada faedah di sini, ketika ada kata subhana, maka di situ ada sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Mukjizat lah ibaratnya. Sesuatu yang luar biasa itu subhana. Makanya kalau kita takjubkan, subhanallah. Yang luar biasa. Jadi ini subhanallah khalaqal azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan itu tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Yang luar biasa. Sampai dalam listrik juga kan ada plus minus yang dengan negatif, itu akan positif. Ya negatif positif sampai akhirnya muncul kekuatan dari situ, ada cahaya atau ada dalam bentuk yang lain. Subhana maha suci. Makanya ketika tentang Isra kan subhana, ya, bukan alhamdulillah, tapi segala puji bagi Allah, bukan, tapi maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, karena itu mukjizat luar biasa. Ya, jadi kalau ada subhana itu pasti ada yang menakjubkan. Ya, menakjubkan tentang kesempurnaan Allah, tentang kekuasaan. Wallahu a'lam. Oke, Pak Amin. Untuk lebih aplikatif ada tabarakalladzi biyadihil mulk. Artinya maha suci Allah di situ ya. Artinya maha berkah Allah yang padanya pada kekuasaannya itu al-mulk, kerajaan apa? Al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya tutupannya wa huwa ala kulli syai'in qadir itu juga menggambarkan kepada kita berkuasa. Untuk apa? Berbuat. Di situ aja. Kalau ini dan kerajaan, perhatikan di tangannya kerajaan, artinya pada saat ciptaannya itu kerajaan, pada saat kekuasaannya itu kerajaan sebenarnya. Wallahu a'lam. Terus yang berikutnya nuwun sewu, Pak Pam, monggo Bapak nih, kelihatannya Pak Pam ini ada. Enggak Pak, kalau tadi ada subhanallah lalu ada masya Allah. Gimana itu Pak penggunaannya? Iya, kemarin muncul kan lagi sama-sama nih, Pak. Kaget, sama-sama kagum kan ini. Jadi gini Pak, nuwun sewu, diberlatih saya menjawab. Kalau ma itu kan masya Allah, masya Allah, jadi sesuatu ketakjuban juga. Jadi Allah tuh kalau udah berkehendak itu juga bersama sya'a itu kehendak Pak.
Jadi ada sesuatu yang kehendak Allah sudah menciptakan seperti itu. Nah, kemudian maknya itu huruf ta'ajub, apa namanya? Ta'ajub itu bahasa ini nanti Ustaz ini kan kembali. Kemudian Allah, ya Allah itu dengan kehendaknya seperti itu, luar biasa gitu. Nah, seperti itu. Dan berkaitan, makanya nanti alhamdulillah kita harapkan bagaimana mufrad ini kita tingkatkan pemahamannya. Dari situlah kita mendapatkan benang merah ataupun makna yang lebih dalam. Ustadz, siapa ada Ustadz? Kan enak ada Ustadz nih, saya berlatih. Iya, Masya Allah. Maaf, ini Pak, kemarin Pak Pamuja tanya itu apa mufrodat sama mujarot itu. Oh iya, yang ini dulu Pak, Masya Allah dulu Pak. Tambah bingung. Oke, Masya Allah dulu Bapak. Masya Allah. Ma itu apa? Sya'a berkehendak. Siapa yang berkehendak? Allahu Allah. Jadi Masya Allah artinya sesuatu yang dikehendaki Allah. Masya Allah. Artinya sesuatu yang Allah kehendaki. Nah, ini satu statement yang mengingatkan kita, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki maka terjadilah, dan apa yang Allah tak kehendaki tidak terjadi. Ini kan kekuasaan Allah juga kan ini. Ya, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Itu artinya Masya Allah. Nah, kemudian Masya Allah ini kan biasanya kita takjub juga begitu ya. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini konteks. Ya. Masya Allahu ya. Tapi kalau mau aman matiin, Masya Allah kan wakaf terakhir. Ya, kalau dimatikan, kalau andai kata kita tadinya salah Masya Allah, mati jadi aman, selamat. Iya betul. Alhamdulillah. Makanya domah ya Pak Pri. Ropa. Iya domah betul. Pak. Masya Allah. Sampai. Oh ya, ya wes, selamat. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Doa. Amin. Ini ada kucalek ini lagi. Apa? Amin, amin. Mau direct selling ke kota. Ya. Ini mohon doanya semuanya. Amin. Dan dukungannya. Amin, amin. Berkah, berkah. Insyaallah. Mana tadi? Ya. Masya Allah. Ya. Nah, jadi musanna jama supaya biar aja nih langsung dari sumber bahasan. Kaitannya kalau kita takjub pada sesuatu, kita bilang Masya Allah, itu konteksnya supaya nikmat itu dijaga oleh Allah. Supaya nikmat itu dijaga oleh Allah. Kita, cucu kita ya, tambah pinter, tambah ini, Masya Allah, Masya Allah. Ungkapan Masya Allah itu bacaan zikir agar nikmat yang ada, agar nikmat yang kita takjubi itu oleh Allah dijaga. Dijauhkan dari penyakit ain. Dijauhkan dari penyakit ain. Penyakit ain itu apa? Jadi ketika seseorang kagum terhadap sesuatu, ya, itu bisa berdampak kepada sesuatu yang dikagumi itu, berdampak negatif. Makanya kalau kita kagum, pinter itu cucu kita, apa di antara tanaman kita, jangan lupa ucapkan Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi konteksnya itu Pak Ade. Jadi Masya Allah kita ucapkan ketika takjub terhadap sesuatu itu, konteksnya adalah agar nikmat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ain. Sekaligus itu juga menunjukkan maha kuasanya Allah. Ya. Jadi apa yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tahu tentang rahmat Allah dan hikmahnya, maka
Keridhaan itu yang selalu menghiasi hatinya. Kita pernah baca di surat Al-Kahfi, ya, tentang Nabi Musa dengan Khidir, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Ya, melubangi perahu, ya kan? Iya. Apalagi membunuh anak. Membunuh anak. Dan Khidir itu di dalam surat Al-Kahfi disebutkan atainahu rahmatan. Ya. Kami beri dia rahmat. Di mana ayatnya? Jadi Nabi Khidir itu Allah beri kepadanya rahmatan rahmat. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami beri ilmu dari sisi kami. Rahmat. Jadi yang dilakukan oleh Khidir itu rahmat. Rahmat. Ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada anak kecil yang dibunuh, rahmat bagi anak itu, rahmat bagi kedua orang tuanya. Melubangi perahu, tampaknya itu membahayakan, tampaknya. Tapi itu rahmat dari Allah untuk para pemilik perahu itu sehingga tidak dirampas. Karena perahunya sudah ada cacatnya. Tidak dirampas oleh para raja yang dilewati oleh iringan perahu itu. Zalim. Ya, raja yang zalim. Jadi makanya termasuk yang terjadi di Gaza ini, jangan hanya melihat secara ini. Rahmat pula itu bagi apa? Bagi saudara-saudara kita. Ya. Dan rahmat pula bagi yang lain. Kita jadi tahu tentang siapa yang berbuat jahat, tentang siapa yang berbuat kebaikan. Dan menjadi rahmat bagi kita bisa menambah amal saleh, menambah amal kebaikan untuk saudara-saudara kita. Masya Allah. Makanya siapa yang menganggap bahwa tidak ada kelembutan Allah dalam setiap cobaannya, maka anggapan itu muncul karena kekurang pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin mengenal Allah, semoga insya Allah kita makin cinta kepada Allah, makin ridho dan bisa tersenyum dalam segala keadaan. Wallahu a'lam. Jadi masya Allah tadi, masya Allah. Adapun mufrad ini segala macam, udah ada ahlinya. Saya nggak mau nambahin. Iya, alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Yang itu mufrad musanna jamak mungkin nanti kita bahas ke berikutnya. Tapi ini waktu misalkan saya lihat Pak Widodo ini juga udah siap-siap nih. Monggo Pak Widodo, walaupun masih silent. Itu, matur suwun Pak. Jadi saya tertarik ayat 36. Okay. Itu kalau berpasangan itu kan, ini bagi saya ya, mengartikannya itu kalau kita udah mengetahuinya gitu ya. Kalau masih katakanlah masih single atau jomblo kan belum tahu itu pasangan saya siapa itu. Tapi kalau sudah mengenal lebih jauh kan baru muncul, oh saya ada pasangannya ini. Demikian juga untuk ini sekarang ini kan pilkada ya, pilpres lah. Saya mengartikannya itu hanya pilihan saya yang positif ya, yang lain adalah negatif. Mungkin orang lain menganggap bahwa pilihan yang katakanlah tidak sesuai dengan saya itu ya positifnya di situ dan negatifnya di tempat lain. Nah, ini apakah pemahaman seperti itu bisa nggak? Boleh nggak? Supaya tidak istilahnya itu mencari tahu setelah terjadi gitu. Setelah 5 tahun kemudian baru, oh iya ya pasangan saya, pilihan saya salah ternyata. Gitu Pak. Terima kasih. Oke. Sementara Ustaz Nuwun Sewu, mungkin kalau saya lihat Pak Widodo, saya mencoba ini nanti biar Ustaz lengkapi. Kalau pasangan itu kan kebalikannya. Kita artinya bisa juga yang tadi berpasang-pasangan itu
untuk yang di ciptaan Allah tentang laki, perempuan, baik dan buruk. Nah, kemudian ada pun ketertarikan seseorang untuk di dalam koridor zona yang sama seperti oh iya aku seneng yang koridornya kebaikan, itu muncul seperti tadi preferensi meniteni dan lain sebagainya. Oh aku cocok ini, artinya kalaupun secara ini mau diartikan secara pasangan, ya secara pasangan yang Allah ciptakan itu sebetulnya tidak seperti itu saja. Pasangan dengan pendamping itu beda, nggih. Pasangan itu sesuatu yang kita bisa eksplor lebih jauh, bisa ada manfaatnya. Kemudian kalau itu sifat-sifat yang muncul di dalam kepemimpinan dan lain-lain sebagainya, saya ngelihatnya seperti itu. Oke, di monggo Ustaz, nuwun sewu diambil waktunya. Monggo. Sisi yang kedua saja yang saya tanggapi itu pilihan-pilihan sebenarnya ya. Ada 3 pasangan itu artinya ada pilihan-pilihan. Yang pertama diperlukan ilmu supaya tidak salah di dalam memandang. Semakin semakin utuh melihat sesuatu, diharapkan semakin kecil kemungkinan salah dalam mempersepsi. Ini perlu ilmu. Nah, di sini perlu keterbukaan untuk mengetahui, untuk menerima gambaran tentang masing-masing itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada keinginan untuk berbuat baik. Keinginan berbuat baik. Ya, keinginan berbuat baik. Bahwa apa yang kemudian ia tentukan diharapkan membawa kebaikan besar. Kemanfaatan besar bagi jemaah. Dan untuk itu melihat seseorang itu kan juga kita bisa melihat dari yang melingkupinya, ya, yang melingkupinya, yang menjadi orang-orang dekatnya. Itu juga di antara yang sangat berpengaruh kepada seseorang itu adalah orang-orang dekatnya. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Ya. Begitu dalam bait disebutkan. Ya. Kamu nggak usah tanya tentang seseorang, tapi tanyakan tentang temannya siapa. Makanya ada yang mengatakan, sebutkan kepada saya 5 teman kamu. Siapa? Teman dekat kamu 5 siapa? Berarti Anda itu orangnya begini. Dari teman-teman dekatnya itu. Ya. Sampai Rasul bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Maksudnya artinya apa? Ini sangat saling berpengaruh. Nah, itu. Kemudian ketika hal-hal itu kita lakukan, ya tidak lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Ketika seseorang sudah berupaya dengan penuh keilmuan yang dia mampu, kemudian niatnya juga bismillah, ya, bersih karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghadirkan kebaikan, dan melihat siapa yang melingkupinya, dan melihat orang-orang saleh yang siapa yang ada di sekitarnya siapa, maka semoga kemungkinan salahnya itu lebih kecil. Nah, jadi ada madarat, ada manfaat. Siapa yang manfaatnya lebih besar. Kemudian yang ingin saya sampaikan pula, jangan menjelek-jelekkan orang. Udah itu. Jangan menjelek-jelekkan orang. Karena menjelek-jelekkan orang dengan syahwat lisan itu ada hisabnya juga itu. Ada hisabnya. Ngeri kita.
lebih baik sebutkan ketika kita mana pasangan yang kita yakini itu akan membawa kebaikan, sosialisasikan saja ini. Sebutkan ini aja pastinya. Sebutkan nanti bahwa ini diharapkan akan ada lebih banyak kebaikan yang bisa diwujudkan. Lebih fokus ke sana. Ya, lebih fokus ke sana. Kalau toh menyebutkan kekurangan-kekurangan yang lain, itu dalam konteks, itu dosisnya dibatasi pula. Jangan kemudian, syahwat lisan. Ini ngeri. Hisabnya panjang. Ngeri. Ya. Sebutkan yang kira-kira itu nanti masyarakat perlu tahu supaya tidak terjebak dalam bahaya. Intinya kan gitu. Tapi dibatasi menurut kadarnya. Menurut kadarnya. Dan lagi ketika orang sibuk menjelaskan keburukan-keburukan seseorang, diekspos terus, itu secara ini mensosialisasikannya secara tidak sengaja. Mensosialisasikannya makin populer. Dan makin orang disudutkan, jadi mungkin nanti ada yang makin simpati kepadanya. Maka nggak usah lah itu lakukan. Jadi fokus saja terus sosialisasikan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian tentang bahaya-bahaya peringatkan sesuai dengan kadarnya dalam konteks nasihat. Dalam konteks nasihat, bukan dalam konteks hobi ghibah. Jangan. Hobi ghibah itu nggak ada kebaikan. Ya. Tapi dalam konteks nasihat agar orang tidak terjerumus dalam keburukan. Intinya itu. Nah, maka di setting yang sedemikian. Dan yang namanya usaha memperbaiki ini kan kebanyakan masyarakat itu kan inginnya hasilnya bagus, tapi perannya cuma nonton. Iya. Jadi saya nggak mau terlibat, nggak mau ini, tapi nanti saya ingin hasilnya bagus. Nah ini nggak adil. Nggak adil. Jadi tidak ikut berperan, tapi menuntut yang bagus. Kalau yang terjadi jelek, kemudian ngomong jelek-jelekin. Padahal dia tidak ikut berperan. Kalau memang ada yang bagus yang kita ingin support, maka masuk di situ bersama. Apakah secara langsung atau tidak secara langsung. Sehingga ketika nanti berhasil, ada bagian dari kontribusi amal saleh kita. Kalau toh tidak, kita sudah punya uzur di hadapan Allah bahwa kita telah melakukan sesuatu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih. Pak, satu lagi paling ini Pak Bagio nih. Monggo kalau masih ada Pak. Sampai setengah 5 menit Pak. Untuk dengan jawaban. Kayaknya memang jam 7.15-nya. Jadi lain waktu sajalah ini. Pak Widodo itu simbolnya gimana Widodo? Cocok cocok apa belum itu? Pak Widodo belum jawab dia. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti kita obrolin lagi seperti tadi. Enggak. Kita dikasih 7 sampai 15. Cocok. Oh iya udah. Ya, amin kan gitu aja ya. Kalau udah cocok kita aminkan aja. Amin. Iya. Ada yang ganti kabul. Orang kita udah punya kok Pak Amin. Pak Aman dan Pak Amin itu kan luar biasa. Amin. Aman itu. Itu waktu kecil dulu, ya sampai sekarang. Itu ada sholawatan, itu akhirnya aman, Indonesia Raya aman. Tadi diajarin sama ibu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tresno.
Terus Itu orang tuanya Pak, kalau nambahin Pak. Alhamdulillah. Ya udah. Jadi alhamdulillah matur nuwun ini kita bisa menambah semuanya ya, mulai dari baca. Insya Allah bismillah akan memberikan kebaikan kepada kita, memberikan bekas yang baik. Dan apa-apa yang kurang baik tetap kita perbaiki bersama-sama, saling tawasobil haq, tawasobil sabr. Ya, insya Allah kita dalam kemenangan. Amin. Kemudian mungkin sama-sama ya kita akhiri saja. Jadi sudah ada yang mau beraktivitas yang lain untuk itu. Tapi tak lupa kita doakan yang belum hadir juga, Bu Sri gitu ya. Saya belum sempat mengeksplor beliau, mencari info. Insya Allah lah semuanya kita doakan saja dalam kondisi Allah sehatkan, Allah perbaiki, Allah rahmati dan Allah ampuni ya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.